Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Abbas Al-Ayubi, NIM 202041066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi mikoriza vesikular arbuskular sebagai biofertilizer pada tanaman jagung. Yang pertama, pendahuluan. Aktivitas pertambangan dapat mengakibatkan perubahan lingkungan dari perubahan kimia, fisik, dan biologi. Oleh karena itu, cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah adalah memperkaya kandungan unsur hara tanah dengan pemberian pupuk hayati yang terdiri atas mikroba seperti jamur mikoriza. Mikoriza vesikular arbuskular merupakan mikroorganisme yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman sekitar lahan tambang batu kapur. MVI dimungkinkan akan memiliki peran positif terhadap pertumbuhan tanaman di lahan kering karena dapat berperan sebagai biofertilizer, yaitu pupuk hayati. Biofertilizer MVA merupakan pupuk hayati yang berasal dari pengkulturan mikoriza yang telah diisolasi dari lokasi tertentu. Dilanjutkan dengan metode ekstraksi dan trapping untuk perbanyakan koloni mikoriza. Peran mikoriza sebagai biofertilizer sangat penting dalam proses pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan secara berkelanjutan, karena terkait dengan ketersediaan hara serta mengurangi penggunaan pupuk anorganik dari bahan energi berbahan fosil. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di lahan revegetasi pasca tambang batu kapur di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan rancangan acak kelompok menggunakan satu faktor, yaitu pemberian biofertilizer mikoriza vesikular arbuskular dengan 3 kali pengulangan. Hasil dan pembahasan. Tanaman jagung memiliki umur pendek dan tahan dalam berbagai kondisi. Indikator yang diamati untuk melihat potensi MVA sebagai biofertilizer pada tanaman jagung adalah pertumbuhan tanaman yang meliputi tinggi dan diameter batang. Pemberian MVA diberikan dengan cara menuangkan ekstraksi MVA pada sistem perakaran tanaman jagung dengan tujuan MVA tersebut dapat menginfeksi akar tanaman. Parameter tinggi tanaman. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemberian MVA sebagai biofertilizer pada tanaman jagung ternyata memberikan pengaruh yang tidak nyata. Hal ini disebabkan karena pemberian dosis MVA yang kurang sesuai serta adanya faktor lain yang berpengaruh seperti faktor lingkungan dan unsur hara yang terkandung di dalam media tanam. Tanaman jagung yang diberi tambahan MVA sebagai biofertilizer dapat tumbuh dengan baik dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak diberikan penambahan biofertilizer MVA. Yang kedua, parameter diameter batang. Berdasarkan tabel diameter batang, dapat diketahui bahwa pemberian MVA sebagai biofertilizer pada tanaman jagung ternyata memberikan pengaruh yang sama, yaitu tidak nyata. Hal ini dapat disebabkan karena pada awal pengambilan data diameter batang tanaman jagung tumbuh dengan baik, tetapi setelah memasuki fase generatif, diameter batang mulai mengalami penurunan dan semakin menyusut. Jadi, penggunaan MVA sebagai biofertilizer aman digunakan karena tidak menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jika MVA tumbuh dengan baik di suatu lahan, maka penggunaan MVA sebagai biofertilizer dapat memberikan manfaat untuk menyuburkan tanah dan memperbaiki lingkungan secara berkelanjutan. Kehadiran MVA diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biofertilizer atau pupuk hayati dalam upaya rehabilitasi maupun reklamasi lahan pasca tambang kapur. Jadi, kesimpulannya, penggunaan mikoriza vesikular arbuskular pada tanaman jagung yang diperoleh melalui metode isolasi dan ekstraksi berpotensi sebagai biofertilizer yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Biofertilizer MVA diharapkan dapat membantu proses pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah sebagai salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi maupun reklamasi lahan pasca tambang kapur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.